Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali dengan saya, Ismail Kelana RS, yang menulis sejarah adat Luak Nantigo dari Katok Saku. Sebelum saya membacakan tulisan saya, terlebih dahulu saya ucapkan kepada Sana, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik kepada Sana dan selalu sukses dalam karir dan cita-cita. Dan jangan lupa di subscribe agar Sana selalu mendapatkan tulisan saya dengan berkesinambungan. Terima kasih. Didulang sadulang lai, pandulang ameh timbagu. Diulang saulang lai, menggali sejarah adat Luak Nantigo. Dalam hal ini, saya akan membacakan tulisan saya, yaitu Rantau Luak Nantuo dan Luak Nantuo dalam Kato Pusaku Adat. Rantau Luak Nantuo yaitu sampai puluh Kajambak Jambu Lipu, Sungai Pagu Nanduo Boleh Koto, Lubuk Ulang Aliang, Kasih Junjuang Jo Koto Tujuh, Bukit Sabolah Jonjang Tuo, Si Awur Anak Timang Timangan, Jonjang Bongsu di Muaro Takwong, masuk ke pasisir Bandar Sapulua, sampai ke pintu Rajo Ilir, hingga Tarata Air Hitam, lalu Kasurian Pucuk Sambilan lalu Kasurian Pucuk Jambi Sambilan Lurah, hingga Air Babalik Mudir, lalu Katunjuang Simalidu, hingga Durian di Takut Rajo. Daerah rantau terbagi dalam dua bagian, yaitu 1. Daerah rantau yang memakai aturan adat kelarasan Bodi Caniago dan yang memakai aturan adat kelarasan Koto Piliang, atau yang memakai kedua adat kelarasan itu. Yang kedua, daerah rantau yang memakai adat daerahnya masing-masing. Kato Pusaku Adat Luak Bapangulu, Rantau Barajo. Maksudnya, Luak Bapangulu artinya daerah Luak Nantuo dan sekitarnya, daerah Luak Nantongah dan sekitarnya, daerah Luak Nambongsu dan sekitarnya. Pemerintahannya dipimpin oleh para pengulu. Pengulu ini adalah para datuk yang memakai gelar Pusaku Adat Luak Bapangulu adalah pemerintahan di dalam luak dipimpin oleh datuk atau pengulu, baik memimpin anak kemenakan dan para penduduk, maupun memimpin daerah Luak Nantigo atau daerah yang tiga itu dalam pembangunan. Rantau Barajo artinya daerah rantau yaitu di luar Luak Nantigo dipimpin oleh seorang raja. Karena pada zaman dahulu setiap daerah di luar Luak Nantigo dipimpin oleh seorang raja. Daerah rantau yang memakai aturan adat kelarasan Bodi Caniago dan yang memakai adat kelarasan Koto Piliang, atau yang memakai kedua adat kelarasan itu secara tidak keseluruhannya, yaitu daerah rantau yang memakai sedikit atau agak banyak adat kedua kelarasan atau memakai kedua adat kelarasan itu
tidak secara penuh. Sedikit dan banyaknya daerah rantau memakai adat kedua kelarasan itu tentu tergantung dari raja yang berkuasa di daerah rantau tersebut. Kalau ada daerah rantau yang memakai sepenuhnya adat kedua kelarasan, baik adat kelarasan Koto Piliang maupun adat kelarasan Bodi Caniago, atau memakai kedua adat kelarasan itu, dalam memakai kedua adat kelarasan itu, adat kelarasan Koto Piliang dan adat kelarasan Bodi Caniago bisa dilihat dan ditandai dengan: 1. Mempunyai persukuan dalam kaum. 2. Mempunyai datuk dalam suku. 3. Mempunyai susunan datuk nan ampek gini atau yang semacam dengan itu, susunan para datuk. Keempat, mempunyai rumah adat datuk dan rumah adat Baanjuang datuk pucuk adat. Kelima, mempunyai rangkiang tempat menyimpan padi. Keenam, mempunyai balai-balai adat tempat berapat bermufakat para datuk dalam sebuah kota atau negari. Ketujuh, mempunyai pandam pakuburan orang sekaum yang sesuku dalam kota atau negari. Menurunkan waris gelar pusaku adat datuk kepada para kamanakan menurut ketentuan adat yang ada. Menurunkan waris harato pesaku tinggi dari mama kepada para kamanakan. Memakai garis keturunan dari ande atau ibu. Mempunyai tempat peribadatan. Itulah diantaranya. Memakai adat di kedua kelarasan, baik kelarasan adat Koto Piliang maupun adat kelarasan Bodi Caniago. Bila ada daerah rantau yang mempunyai atau memakai peraturan adat seperti itu, daerah rantau itu memakai kedua adat kelarasan Koto Piliang dan adat kelarasan Bodi Caniago secara penuh, artinya sama dengan Luak Nantigo dan masuk ke dalam Luak Nantigo, bukan rantau. Yang kedua, daerah rantau yang memakai adat daerahnya masing-masing. Daerah rantau yang memakai adat daerahnya masing-masing adalah terbagi dalam dua bagian. A. Daerah rantau yang orang-orangnya berasal dari Luak Nantigo. Sedikit dan banyaknya jumlah orang-orang itu relatif. B. Daerah rantau yang orang-orangnya berasal dari sekitar atau di sekeliling Luak Nantigo, disebut juga rantau Luak Nantigo. Sedikit dan banyaknya jumlah orang-orang itu adalah relatif. Semua orang-orang ini, baik yang berasal dari Luak Nantigo maupun orang-orang yang berasal dari daerah-daerah sekitar atau di sekeliling Luak Nantigo, pada umumnya mereka, orang-orang itu pergi merantau ke daerah lain. Di seluruh daerah di Indonesia ada juga yang merantaunya sampai ke luar negeri, dalam kurung mancanegara. Mulai dari zaman sebelum tahun Masehi sampai zaman di abad ke-21 Masehi, dan terus berlanjut sampai untuk di zaman yang akan datang. Mereka, orang-orang itu dengan maksud dan tujuan yang bermacam ragam, pada umumnya adalah mencari penghidupan yang lebih baik. Ada dengan tujuan bekerja, ada pula dengan tujuan berniaga, ada pula dengan maksud dan bertujuan belajar menuntut ilmu dan pengetahuan, dan ada pula dengan maksud dan tujuan hanya sekedar mencari dan menambah pengalaman, dan lain-lain. Perginya mereka orang-orang ini ke daerah rantau ini juga dengan cara bermacam ragam pula. Ada yang pergi dengan cara sendiri-sendiri. Ada juga yang perginya berkelompok-kelompok.
dan berombongan. Semuanya itu bertahap-bertahap dari tahun ke tahun. Kemudian, orang-orang ini lama-kelamaan menetap di daerah rantau. Sekali-sekali mereka pulang ke Luak Nantigo dan ke daerah sekitar atau sekeliling Luak Nantigo, disebut juga rantau sekitar atau sekeliling Luak Nantigo. Dari Luak Nantigo yaitu ke kampungnya masing-masing. Mereka kembali lagi ke daerah rantau itu sampai mempunyai anak dan cucu turun-temurun, dan mereka mengikuti adat kebiasaan yang dibuat oleh daerah rantau itu. Daerah itu juga dinamakan daerah rantau, yaitu daerah lain yang ada sebagian penduduknya yang berasal dari Luak Nantigo. Dan dari daerah sekitar atau sekeliling Luak Nantigo disebut juga daerah rantau dari Luak Nantigo. Itulah yang dinamakan daerah rantau. Daerah rantau yang dimaksud dalam kata Pusako Adat adalah daerah yang ada memakai peraturan adat kelarasan Koto Piliang dan yang memakai peraturan adat kelarasan Bodi Caniago. Tepatnya dalam pengaruh kedua kelarasan itu, dan tidak memakai secara penuh adat di dua kelarasan, baik adat kelarasan Koto Piliang maupun adat kelarasan Bodi Caniago. Luak Nantuo dalam kata Pusako Adat. Luak Nantuo kata Pusako adatnya adalah airnyo jani, sayaknyo landai, ikannya bakilatan, buminyo dingin. Luak Nantuo nama detanyo adalah Deta Bakata. Luak Nantuo nama manuang limbago aleknya adalah Lara Lerang. Luak Nantuo nama daerahnya dalam kata Pusako Adat, mulai dari Koto Baru, lalu Kabakti 10 koto, sampai ke 20 koto, Singkara Josanyang Baka, lalu ke Kubung 3 Boleh, Solo Josalayo, sampai ke ranah Sungai Pagu, sajak dari Gunung Sago, lalu ke Sumpur Kudus, ke Sijunjuang, ke Gunung Tujuh. Daerah Luak Nantuo yaitu 1. Daerah Lareh Nan Panjang. 2. Daerah Lareh Bodi Caniago. 3. Daerah Lareh Koto Piliang. 4. Daerah Lareh Nan Bunto. Itulah mengenai rantau Luak Nantuo dan Luak Nantuo dalam kata Pusako Adat. Akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.